Perkenalkan, saya Diah Nurul Yakin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Alor yang bertugas di SMP Negeri Lamotena Karangle. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Pak Betu. Apa kabarnya pagi ini Pak Betu? Sehat. Sehat ya, semangat ya. Pagi ini kita akan melaksanakan supervisi akademik sekaligus coaching nanti ya. Ini target peserta didiknya Pak Betu, kelas berapa dan materinya apa ya? Untuk peserta didik kelas 7 dan materinya tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ya. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya nanti apa? Untuk tujuan pembelajaran yaitu membedakan makhluk hidup dengan tak hidup berdasarkan karakteristik yang dimiliki melalui diskusi kelompoknya. Ya, diskusi kelompok. Ada presentasinya juga? Ya. Ya. Kemudian dari pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan itu pengembangan pembelajaran seperti apa yang mau dikembangkan kompetensinya? Ini memang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya. Kemudian strategi yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran nanti untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasinya ini seperti apa? Dengan strategi yang sudah dipersiapkan nantinya ada tanya jawab kelas, diskusi kelompok dan presentasi kelas. Ya. Ada media pembelajaran juga? Media sudah. Oh ya, menggunakan media. Menggunakan Media apa yang digunakan nanti Pak? ada modul ajar, terus LKPD dan PPT. Ya, LKPD murid juga ya, sama PPT ya. Oke. Berarti sudah cukup. Selamat melaksanakan proses pembelajaran. Semoga yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai ya. 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 Terima kasih. Semua sehat? Sehat. Siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya. Tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian capai adalah
melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ya. Tadi saya juga sudah mengikuti proses pembelajaran yang Pak Betu sudah laksanakan. Ada beberapa poin refleksi dari saya sebagai supervisor tadi. Ada 2 saja sih Pak Betu, cukup 2. Yang pertama itu tadi Pak Betu kan menggunakan media pembelajaran berupa PPT dan gambar ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan dalam bentuk video pembelajaran supaya anak-anak yang punya kebutuhan belajar secara visual dan audiovisual itu bisa lebih terpenuhi begitulah kebutuhannya, sehingga diferensiasi prosesnya itu bisa masuk. Terus yang kedua itu terkait dengan strategi pembelajaran ya, metode. Sebenarnya tadi metodenya sudah cukup banyak ya, begitu ya. Ada apa saja tadi diskusi, presentasi tanya jawab tadi, sebenarnya tanya jawab. Jadi nanti mungkin ini kan materinya tentang biotik dan abiotik ya, yang ada di lingkungan. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan observasi lingkungan langsung, mungkin itu lebih ini. Namun kan tadi memang karena kita dalam proses supervisi, jadinya kan untuk membuat anak-anak di luar itu kan lebih ini ya, agak ribet mungkin ya, makan waktu betul. Jadi kalau bisa nanti di di materi yang sama, di kesempatan lain mungkin bisa diterapkan seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari refleksi dari saya. Saya beri kesempatan untuk Pak Betu merefleksi diri terkait pembelajaran yang tadi Pak Betu sudah laksanakan. Silakan. Baik, terima kasih untuk pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Memang saya juga harus merefleksi diri supaya lebih tahu kekuatan dan kekurangan, supaya lebih bisa untuk mengoptimalkan pembelajaran dalam kelas ke depannya. Jadi untuk yang pertama, kekuatan atau keberhasilan yang sudah dicapai dalam pembelajaran tadi, yang pertama mungkin kemampuan menyiapkan atau mengondisikan kelas. Terus yang berikutnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Terus yang ketiga, menguasai kelas dan materi pembelajaran. Itu poin yang pertama. Sedangkan yang kedua menyangkut dengan kekurangan atau kelemahan yang perlu saya tingkatkan dalam pembelajaran. Itu yang pertama, saya perlu meningkatkan minat belajar dan menghidupkan suasana kelas saat pembelajaran. Terus yang berikut perlu meningkatkan dan peningkatan penggunaan metode dan media pembelajaran. Terus poin yang ketiga tentang kesulitan yang saya temui dalam menyiapkan sampai praktik pembelajaran tadi, yaitu memilih media pembelajaran yang tepat, yang lebih nyata dalam kehidupan perkembangan kemampuan siswa. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Pak Betu. Tadi ada satu hal yang menarik ya yang Pak Betu sampaikan dalam refleksi itu terkait kesulitannya Pak Betu untuk memilih media pembelajaran yang tepat pada materi yang akan diajarkan seperti itu ya. Dan tadi sudah alternatif yang akan diambil ya, alternatif tindak lanjut juga tadi sudah disampaikan, berdiskusi dengan rekan mungkin ya. Jadi mungkin saya bisa ambil kesempatan ini untuk kita langsung berdiskusi saja Pak Betu terkait masalah ini ya, gitu ya. Tadi dari hasil refleksi itu Pak Betu kan sudah menyebutkan tuh mengalami kesulitan dalam menentukan atau memilih media pembelajaran yang tepat untuk beberapa materi IPA, gitu ya. Nah, tapi sebelum melanjutkan diskusi ini, apa yang Pak Betu harapkan sebagai hasil dari diskusi kita di pagi hari ini? Terima kasih. Yang tentunya yang sangat saya harapkan dari diskusi kita, tentunya saya berharap untuk mendapatkan solusi untuk memilih, menetapkan dan memanfaatkan dengan baik dan dengan optimal
media dalam pembelajaran. Ya. Jadi yang diharapkan dari pertemuan kita ini adalah bagaimana Pak Betu mencari solusi seperti itu ya, Pak Betu ya. Oke, baik. Dari skala 1 sampai 10, saat ini kemampuan Pak Betu dalam pemanfaatan media pembelajaran IPA itu kira-kira ada di poin berapa? Ya, kalau untuk berdasarkan skala yang ada dari 1 sampai 10, untuk saat ini ada di skala 6. 6 ya? 6 ya. 6. Dan nanti ketika sudah dilaksanakan rencana tindak lanjut atau rencana aksi, skor berapa yang menjadi target untuk dicapai? Ya, yang menjadi target mungkin sekitar 9. Sekitar 9 ya. Dari 6 berarti ke 9 gitu ya Pak Betu. Ya, itu sudah bagus sekali ya. Sebenarnya skor 6 itu kalau menurut saya sudah cukup bagus ya. Karena mungkin Pak Betu sudah terbiasa menggunakan media ya, tapi hanya merasa perlu meningkatkan kompetensi lagi gitu ya, seperti itu. Selanjutnya kekuatan apa nih yang Pak Betu sudah miliki untuk mendukung Pak Betu dalam memanfaatkan media pembelajaran? Ya, jadi untuk kekuatan yang sudah dimiliki mungkin ada beberapa. Yang pertama menyangkut dengan penguasaan penggunaan aplikasi media pembelajaran seperti PowerPoint, Google Drive, dan Google Form, dan juga penguasaan materi pembelajaran, karena saya mengajar mata pelajaran yang merupakan satunya basic sendiri. Itu kelebihannya ya, kekuatannya ya, itu memang bagus ya, karena saat kita mengajar mata pelajaran yang sesuai basic itu secara otomatis ya, materi itu sudah ada di dalam kepala kita, tinggal kita kembangkan saja begitu. Selanjutnya peluang apa yang Pak Betu bisa manfaatkan untuk meningkatkan kompetensi Pak Betu dalam memanfaatkan media pembelajaran? Untuk peluang, pikir di sekolah kita untuk sarana dan prasarana sudah sangat mendukung, sehingga itu menjadi salah satu yang menjadi kekuatan saya, terus memanfaatkan materi pelatihan yang sudah diterima maupun yang kalau misalkan ke depan ada ikut pelatihan, berarti untuk yang belajar untuk diterapkan. Dari tadi yang Pak Betu sudah sampaikan terkait kekuatan itu juga saya cukup tertarik ya, karena Pak Betu sudah bisa memanfaatkan aplikasi terkait media seperti PPT, Canva mungkin ya, itu sudah dikuasai, Google Form seperti itu. Karena saya juga kebetulan guru IPA ya, nanti mungkin bisa memanfaatkan ada simulasi, pet simulation namanya itu ya, itu nanti mungkin satu masukan yang bisa Pak Betu tindak lanjuti nanti ya. Selanjutnya apa solusi atau rencana aksi yang Pak Betu bisa lakukan untuk meningkatkan kemampuan Pak Betu dalam memanfaatkan media pembelajaran? Ya, untuk rencana aksi mungkin yang paling pertama mungkin saya buat angket ya, angket minat siswa dalam menggunakan media pembelajaran. Jadi setelah mengetahui minat siswa, setelah itu baru nanti mengikuti pelatihan, terus selanjutnya belajar secara mandiri menerapkan materi-materi pelatihan dan menggunakan media pembelajaran. Itu solusi bagus sekali ya. Ada 3 solusi berarti tadi ya yang Pak Betu pikirkan untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan yang menjadi prioritas itu yang mana dari 3 solusi tadi? Dari 3 solusi tadi yang menjadi prioritas yaitu angket minat siswa terhadap media pembelajaran. Ya, karena kita harus tahu dulu gitu ya, Pak Betu ya, minatnya dulu, ini anak suka apa, baru kita bisa terapkan media yang mana gitu ya. Dan mungkin juga bisa disesuaikan dengan materi intinya nanti ya Pak Betu. Nah, terus jangka waktu yang Pak Betu perlukan untuk menerapkan rencana aksi nih, melaksanakan rencana aksi yang tadi sudah Pak Betu pikirkan itu, kira-kira butuh berapa lama? Untuk jangka waktu kurang lebih sekitar 1 bulan. Ya, kurang lebih sekitar 1 bulan ya. Oke. Apa ukuran keberhasilan
setelah melakukan rencana aksi itu dikatakan berhasil itu jika seperti apa? Ya, untuk ukuran keberhasilan ini kan menyangkut dengan penggunaan media pembelajaran. Berarti yang menjadi ukuran keberhasilan yang bisa saya nilai atau amati itu kemampuan siswa. Apakah dengan menggunakan media tersebut siswa cepat paham, memahami materi pembelajaran atau tidak. Ketika siswa sudah memahami dengan cepat materi yang sudah diajarkan dengan menggunakan media tersebut, maka itulah yang menjadi ukuran keberhasilan dalam penggunaan media tersebut. Ya, saya begitu ya, tentunya kembali ke murid ya, karena pembelajaran ini tujuannya untuk murid seperti itu ya. Ya luar biasa sekali ya begitu ya. Lalu ketika melaksanakan rencana aksi itu pastinya nanti kan akan menghadapi hambatan. Ya. Menurut Pak itu hambatan apa yang mungkin muncul ketika Pak itu melaksanakan rencana aksi? Ya, untuk hambatan yang jelas mungkin untuk yang pertama yang menyangkut dengan waktu yang mungkin terbatas dalam persiapan media pembelajaran. Membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian untuk mengatasi hambatan tersebut, kira-kira apa yang bisa Pak Betu lakukan? Ya, yang bisa saya lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut karena mungkin lebih fokus membagi waktu dengan baik sehingga setiap kegiatan atau rencana pelaksanaan kegiatan bisa diatur waktu dengan baik sehingga dapat terlaksana semuanya, tidak ada yang terkendala. Terus membangun komunikasi dengan rekan guru yang lain untuk mendapatkan atau mengatasi masalah yang saya hadapi. Jadi tadi untuk mengatasi hambatan itu mengatur waktu dan membangun komunikasi ya, betul sekali ya Pak Betu ya. Selanjutnya komitmennya dalam melaksanakan rencana aksi ini seperti apa Pak Betu? Ya, kalau untuk komitmen tentunya saya dapat melaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan juga jangka waktu yang telah ditentukan. Artinya apapun yang terjadi yang menjadi rencana tetap dilaksanakan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Ya, bagus sekali ya Pak Betu ya, komitmennya luar biasa sekali dan semoga nanti bisa dilaksanakan sesuai dengan komitmennya Pak Betu. Kemudian siapa saja nih yang Bapak Betu perlukan untuk mendukung saat Pak Betu melaksanakan rencana aksi? Ya, untuk yang saya perlukan dalam mendukung saya dalam rencana aksi ini tentunya yang pertama itu saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan saya, terus rekan-rekan guru dan juga ibu sebagai coach saya. Ya. Jadi ini nanti saya akan membantu share informasi begitu ya Pak Betu ya, sekaligus mendampingi mungkin ya jika ada kesulitan atau hambatan yang dihadapi begitu ya Pak Betu. Kemudian yang terakhir ini kan kita sudah selesai nih Pak Betu sampai di penghujung diskusi kita dan ternyata dari tadi kita sudah mendiskusikan banyak sekali nih ya sebenarnya ya isinya ya. Nah dari sekian waktu diskusi dari awal sampai akhir ini apa yang sudah Pak Betu dapatkan dari hasil diskusi kita? Jadi dari hasil diskusi ini yang sudah saya dapatkan yaitu solusi dalam bentuk aksi nyata yang nanti dapat saya laksanakan untuk mengoptimalkan sekaligus meningkatkan kegiatan pembelajaran. Luar biasa sekali ya, jadi diskusi kita tidak terlalu panjang tapi ternyata bermakna sekali ya Pak Betu ya. Semoga apa yang nanti menjadi rencana aksi Pak Betu itu dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan komitmen. Dan saya menunggu perkembangan dari rencana aksinya Pak Betu di pertemuan kita selanjutnya mungkin 1 bulan lagi begitu ya setelah mulai dilaksanakan rencana aksinya. Baik Pak Betu, mungkin itu saja. Nanti tetap berkomunikasi ya selama proses pelaksanaan rencana aksi ini.
Jadi kalau misalnya ada yang perlu dibantu, hubungi saja saya, jangan sungkan-sungkan gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Betu. Selamat pagi.